Golok ulangan elok iya Pak, golok kan bahannya baja ya gumina golok tacan tajam gitu CM ayo Pak pami ieu mah bade dage golok biasa bade dage peso biasa sampai peso ulah ditekan Pak atau mode kieu oke Pak ieu mah hasilnya Pak hasil biasa bukan tukar karet sudah ada perubahan Bapak di bumi gak ada peso kami siapa tertumpul ya sudah. Setelah melihat cuplikan video pedagang kaki lima tersebut, Anda sebenarnya telah melihat gambaran sederhana mengenai apa itu iklan. Iklan sendiri merupakan sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menghubungkan produk dengan calon pelanggannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat paparan berikut ini. Pada dasarnya, iklan sendiri adalah bentuk komunikasi yang memang berbeda dengan komunikasi manusia sehari-hari yang berbicara antara manusia ke manusia. Ini adalah produk ke manusia. Jadi kita akan menggunakan model komunikasi yang sederhana, yaitu sender mengirimkan pesan kepada receiver, penerima. Namun yang membedakan di sini adalah sender kita akan diganti dengan produk, dan receiver kita ganti dengan target audience. Nah, yang membedakannya lagi adalah produk ini berkomunikasi kepada target audience itu tidak hanya satu, tapi banyak target audience. Sehingga bisa disebut bahwa iklan adalah bentuk komunikasi massal. Jadi menggunakan media yang bisa menyebarkan ke banyak pihak. Kita hapus dulu. Proses pemahaman dari target audience oleh produk, atau ini diwakili oleh advertising agency. Ya, diwakili oleh. Ini ada proses pemahaman dari target audience yang dilakukan melalui riset mendalam. Biasanya kita harus mengetahui seperti apa aktivitinya, interestnya, dan opinion. Ya, walaupun terkait audiens itu bisa dipahami, diketahui melalui pemahaman demografis dan psikografis. Cuma saya to the point aja, ini nanti kita akan lebih fokus ke memahami model yang demikian, yaitu memahami AOI, Activity, Interest, and Opinion. Dengan memahami AOI ini, kita akan mendapatkan insight, ya, consumer insight. Nah, dari sisi produk pun kita tidak begitu saja menyampaikan produk apa adanya, ya. Kita harus ada penggalian yang mendalam terkait produk. Makanya di sini yang dicari dari produk adalah produk benefit. Produk benefit ini didapat dari penggalian unique selling proposition (USP) dari produk, dan USP ini akan sangat berkaitan langsung dengan kompetitor. Biasanya untuk memahami USP dari kompetitor, ini ada analisis yang mungkin agak sering didengar, yaitu analisis SWOT: strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi melihat kelemahannya dari produk kita apa, kekuatannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya apa. Ini bisa dilihat itu. Nah, selanjutnya untuk bisa menyampaikan pesan secara menarik, maka di sini akan dibuat seperti simulasi. Ya, kenapa bentuk simulasi? Karena begini, ketika produk ini belum dijual atau belum sampai ke target audience, ini bayangkan sebagai produk baru, pemirsa tidak bisa membayangkan apa enaknya produk itu, apa keunggulan produk itu, apa keuntungan kita menggunakan produk itu, bagaimana es krim ini enak dinikmatinya,
begitu menguntungkannya kalau mengikuti asuransi itu diciptakan dibuat seolah-olah pemirsa memahami bahwa ini yang didapatkan adalah sebagai realitas. Pertama di bulan puasa ya, ketika ada sore menjelang buka iklan di mana produk sirup dibuat, diaduk, dan di pinggirannya ada tetesan air. Seolah kita tuh merasakan sekali begitu segarnya si minuman itu. Nah itu akhirnya simulasi yang dibuat, yang kita lihat itu dipahami oleh targetnya sebagai realitas. Namun ini pemahaman ini akan lebih lanjut, akan dijelaskan di perkuliahan yang akan datang. Tapi saya akan lebih melihat bahwa proses komunikasi produk itu tidak ada ubahnya dengan proses komunikasi sederhana, yaitu dari manusia ke manusia tapi berubah jadi produk ke manusia, dan memanfaatkan media-media yang yang bisa menyebarkan ke banyak orang. Nah, kuncinya intinya adalah di sini, di pesan, di mana kita bisa membuat pesan yang jelas. Untuk bisa membuat pesan yang jelas adalah kita bisa menemukan produk benefit dan consumer insight yang paling menarik dan digabungkan menjadi pesan. Jadi pesan itu sendiri adalah gabungan dari produk benefit dan insight. Ini akan sangat mendasari dan ini menjadi penting untuk selanjutnya kita menerjemahkan ke dalam ide visual dan verbal. Ya. Walaupun pada kenyataannya proses ini tidak langsung ke visual, ini lebih dahulu kita memahami media apa yang paling tepat untuk mengkomunikasikan pesan ini. Lalu di sini akan muncul ide visual dan ide verbal, atau lebih tepat ide copy ya. Kita harus membiasakan kita bicara naskah iklan itu dengan copy. Ya. Ide media ini biasa didapat dari penggalian target audiens ya. Dan ini akan didapat dari aktivitas dia kesehariannya, dan nongkrongnya di mana, terus ibu-ibu itu seningnya kongko di mana gitu kan ya, terus kegiatannya salah satu adalah mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu yang lain gitu sambil nunggu anaknya pulang sekolah, nongkrong di mall. Itu jadi itu akan menemukan lokasi-lokasi media yang sangat potensi untuk menyampaikan pesan terhadap target audience. Dan ini secara tidak langsung bisa menciptakan media-media yang efektif, karena tuntutan periklanan modern adalah bagaimana bisa memaksimalkan dana yang bukan terbatas ya, memaksimalkan dana yang ada bisa menghasilkan impact yang cukup besar. Mungkin ini penjelasan sederhana terkait iklan seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa melihat slide yang telah disediakan, atau kita akan diskusi di kelas nanti. Oke, terima kasih.